Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya lemes. Tadi udah sarapan belum? Sudah. Yang semangat dong. Semangat pagi. Yes, luar biasa. Oke, terima kasih. Nah itu dong. Setiap apa kita mau pelajaran, mau apa ya, mau aktivitas itu kita harus selalu semangat. Baiklah, untuk kali ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Yang bukunya dikeluarkan bukunya. Sebelumnya ini guru tanya dulu, pernahkah kalian itu menceritakan sesuatu atau hal yang kalian sukai, yang kalian senangi kepada teman kalian, atau menceritakan suatu peristiwa kayak gitu? Pernah? Coba Mbak Sofi pernah menceritakan apa? Yang enggak Kemarin ya, tentang apa? pacaran Upacara di kecamatan. Dengarnya pada siapa? Menceritakannya kepada siapa? Kela, sama Ska. Kenapa bercerita kepada Mbak Kela, Mbak Kela sama Mbak Ska? Apakah pada waktu itu Mbak Kela, Mbak Ska itu izin tidak bisa mengikuti upacara? Jadi kamu bercerita bagaimana keseruan upacara di kecamatan kemarin. Ada lagi? Siapa yang pernah bercerita sesuatu? Tidak ada? Oke, baiklah. Sekarang ini, guru ada pertanyaan. Kalian sekolah di SD Negeri Dragana Lampar ini sudah berjalan 5 tahun ya, sejak dari kelas 1 sekarang kalian kelas 5. Tentunya ada tempat atau sudut sekolah atau tempat di mana yang ada di lingkungan sekolah yang kalian sukai. Ada? Kawan suka? Kantin. Oh, Mas Pasar suka kantin. Kenapa suka? Tempat paling disukai di kantin. Karena apa? Ada banyak jajannya. Coba lagi, selain kantin, tempat yang paling kalian sukai di sekolah kita ini? Tidak ada? Atau mungkin di perpus, atau di mana, atau di depan apa halaman kayak gitu? Tidak ada. Siapa yang mau bercerita? Ya, sekali. Ya. Yang disukai yang mana? Di mana? Di belakang kelas. Di belakang kelas ada apa? Cuma jalan-jalan. Mungkin karena sejuk, hijau gitu ya. Oke. Terima kasih. Lanjut sekarang. Nah, di sini materinya adalah pelajaran teks deskripsi, di mana tujuan kalau belajar kalian adalah yang pertama kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian kalian nanti akan mengumpulkan informasi dari hasil pengamatan. Jadi nanti kalian keluar dari ruang kelas ini, nanti kalian mengamati satu atau tempat tertentu yang nanti bisa kalian ceritakan. Nah, dalam bentuk cerita, ditulis dalam bentuk suatu cerita atau teks deskripsi. Berikutnya, jadi menyusun teks berdasarkan hasil pengamatan, kemudian menyajikannya secara, kalau nanti setelah tulisan, nanti per kelompok nanti menyajikan atau mempresentasikan dari apa yang sudah kalian tulis, itu ya. Nah, untuk kelompoknya sudah diburu bentuk seperti kemarin ya, sudah seperti ini. Ini yang ini nanti kelompok satu kelompoknya Mbak Nadia, Mas Rosid, Mbak Iya sama Mas Fajar. Yang situ nanti kelompoknya Mbak Sofi, Mas Fadil sama Mas Yasa, itu kelompok 2. Yang kelompok 3-nya itu
Anggotanya Mas Ahim, Mas Abdisam sama Mas Rehan. Yang terakhir kelompok 4 yang banyak meetingnya itu Mbak Bella, Mas Ika, Mas Ika sama Mas Bisa. Ya. Berikutnya. Nah, sekarang tentang pengertian teks deskripsi. Deskripsi berarti deskripsi itu berarti menggambarkan sesuatu. Nah, yang dimaksud dengan teks deskripsi itu apa toh? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, bisa objek, bisa tempat, atau suatu peristiwa. Seperti tadi yang dikatakan Mbak Sofi, peristiwa waktu pacaran di kecamatan. Nah, kemarin ya, secara terperinci, secara jelas, secara detail. Ya. Sehingga pembaca ataupun orang yang mendengarkan itu nanti seolah-olah bisa merasakan apa yang kalian ceritakan itu, seolah bisa merasakan diri, yang merasakan sendiri. Nah, tadi contohnya Mbak Sofi bercerita pada Mbak Sekar, karena Mbak Sekar tidak bisa mengikuti upacara kecamatan karena dari ikut upacara di desa. Itu juga kalau Mbak Kira kemarin tidak bisa ikut karena saudaranya acara ya. Jadi sekali lagi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara terperinci sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang digambarkan. Lanjut, cirinya apa? Atau cirinya teks deskripsi itu? 1. Menggambarkan objek secara detail. Jadi kalau menceritakan kalian punya teman itu ya, mulai dari rambutnya apakah hitam atau keriting, kemudian hidupnya bagaimana, postur tubuhnya bagaimana, jadi bercerita secara detail sehingga orang yang kamu ajak bicara bisa membayangkan ternyata semuanya seperti ini kurang lebih. Yang kedua, melibatkan panca indera. Nah, melibatkan panca indera itu misalnya kalian menceritakan perjalanan, misalnya berwisata di Pasar. Nah, selama perjalanan mungkin kalian ceritakan di sebelah kanan jalan, misalnya ada pohon yang sangat indah, atau ada hamparan tanaman sayuran, ya itu. Kemudian menceritakan juga misalnya belalai pohon mangganya berbuah, itu ya, itu membaca panca indera. Misalnya lagi, kalau menggambarkan suatu objek atau benda yang berbentuk bunga, kalau yang berbentuk bunga, objeknya benda itu bunga, yang kalian ceritakan itu misalnya tentang apa? Kalau objeknya bunga, yang tahu? Misalnya bunga mawar, gimana kalian menceritakan sekuntum bunga mawar atau mangun yang jauh besar? Ya, nomor 1, aku punya pot tanaman bunga mawar yang saat ini sedang berkembang. Misalnya ada 3 tangkai yang sudah makan dan 2 tangkai yang masih muncul. Dilihat dari warnanya bisa enggak? Bisa, itu melibatkan penglihatan. Ya enggak? Penglihatan. Oh, warnanya ada yang merah sekali, ada yang merah muda, ada yang putih. Kemudian dari panca indera yang lain melalui apa? Hidung. Setelah bunga mawar tadi mekar, baunya sangat kalau misalnya kalian pegang tangkainya, belalai terus kena duri. Nah, itu juga melibatkan indera apa? Ya, itu ya. Nah, makanya kalau misalnya metik bunga melati harus hati-hati. Ya.
ciri yang kedua melibatkan panca indera. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi tidak usah pakai bahasa yang kekinian untuk yang saat ini ya, yang mungkin saja guru juga tidak paham dengan istilah atau ucapan dari anak-anak sekarang. Jadi gunakan bahasa yang mudah dipahami saja. Saya kenal. Yang berikutnya menggunakan kata ganti orang. Misalnya saya, dia, itu. Kemudian yang berikutnya bisa menggunakan majas. Contohnya apa? Misalnya kalian mau menceritakan punya teman rambutnya hitam berkilau, Pak, sangat halus. Pak, ini sudah menggunakan. Yang berikutnya adalah mengandung kata sifat dan kata keterangan. Mari kita lihat satu persatu. Nah, tadi ciri yang pertama menggambarkan objek secara detail. Teks deskripsi memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang objek yang dideskripsikan, melibatkan unsur-unsur seperti warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan lain-lain. Yang berikutnya melibatkan panca indera seperti yang dikatakan tadi, berusaha melibatkan panca indera membaca, ya, sehingga pembaca seolah bisa melihat, mendengar, merasakan, mencium, bahkan mengecap apa yang digambarkan. Nanti maksudnya gimana pengertian? Yang berikutnya adalah bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini, ya, kami adalah bahasa sehari-hari. Selanjutnya menggunakan kata ganti orang seperti aku, saya, dia untuk menunjukkan kita Anda menulis atau subjek yang digambarkan. Ini menggunakan majas biar lebih menarik. Yang berikutnya menggunakan kata sifat dan kata keterangan. Misalnya mungkin kata sifat itu dia sangat cantik sekali, Mbak Putri, ya sangat kulitnya halus, kulitnya putih, ya. Nah ini dari belakang kelihatan ya? Kelihatan ya? Iya. Kecil. Nah itu ada contoh saja. Misalnya, ini ya, misalnya yang bunga mawar itu berwarna merah muda, kelopaknya lembut seperti bulu. Itu pakai majas, pakai perumpamaan. Ya, halus seperti bulu. Nah, bentuk warna dan tekstur dan juga halus. Kemudian suara kicau burung terdengar merdu di pagi hari. Kicau burung itu melibatkan apa? Pendengaran. Dan di pagi hari berarti melibatkan apa? Keterangan waktu. Yang selanjutnya, rumah itu terlihat sangat megah. Ya. Halaman dengan halaman luas yang ditumbuhi berbagai macam bunga. Nah ini melibatkan penglihatan, bisa dilihat kalau rumahnya itu sangat bagus, ya, sama ukuran. Berikutnya, aku melihat langit biru yang cerah hari ini. Itu tentang sudut pandang penulis sama penglihatan. Berikutnya rambutnya hitam legam seperti malam. Menggunakan majas. Saking iranya seperti malam dan gelap-gelita kalau pada waktu sedang mati lampu. Kan kalau mati lampu dalam kondisi terang gelap kan kayak langsung bisa lihat apa-apa. Berikutnya, ibu memasak sayur dengan hati-hati di dapur. Nah itu keterangan tempat dan aktivitasnya sedang memasak. Contohnya ini ada contoh sedikit tentang kalimat deskripsi. Pantai itu sangat indah dan bagus sekali. Airnya biru dan jernih. Banyak orang berenang dan bermain pasir. Nah, kalimat itu bisa kita kembangkan atau kita tulis sebagai kata-kata biar lebih apa? Menarik. Pada lemes, mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Gitu, masa lemes?
dengan hamparan pasir putih yang lembut. Ya. Dan air laut berwarna biru jernih. Suara debur ombak terdengar kesautan menyatu dengan kejayaan pengunjung yang berenang dan membangun istana pasir itu. Dari kalimat di atas itu bisa kita kembangkan, kita tambah suatu kata-kata supaya lebih menarik. Nah, sampai di sini yang guru jelaskan sudah paham belum? Nah, sekarang coba guru tanya, apa yang dimaksud dengan teks deskripsi? Tadi bisa kan nggak tadi? Nah ini, ulangi ya. Pengertian teks deskripsi. Nah, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang digambarkan. Pak, kita nggak tahu buku? Mas Adrisan, dari belakang kelihatan? Sudah belum? Belum. Sudah semua? Sudah. Coba minta tolong Mas Fadil dibaca pengertian teks deskripsi itu apa? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara rinci sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang digambarkan. Nah, betul nggak yang dibaca Mas Fadil? Betul ya. Nah sekarang untuk selanjutnya tugas kalian. Sekarang kalian secara berkelompok ya, secara berkelompok silahkan mengamati
dan pilih tempat favorit atau yang disukai yang ada di lingkungan sekolah ini yang nanti kalian ceritakan, kalian tulis ya dalam bentuk tes deskripsi ya. Nah, ya misalnya kalian sebagai contoh, kan tadi kan banyak contoh yang kalimat deskripsi toh, misalnya menceritakan tentang sekuntum bunga, menceritakan tentang perjalanan, menceritakan tentang situasi pada waktu di pantai. Mungkin nanti pada waktu kalian menceritakan tentang ya situasinya bagaimana, terus ada makanan apa saja, bagaimana tata letak meja kursinya, itu misalnya esnya ada di sebelah mana, kemudian yang untuk bakar itu ada di sebelah mana, gitu ya. Misalnya kalau di perpus, kalian misalnya saya tak di perpus saja Bu, saya paling suka kalau di perpus. Nanti silakan dicari. Ya, sampai di sini paham? Nanti menceritakannya atau membuat teks deskripsinya itu secara kelompok. Jadi nggak ngomong satu orang, tidak ada satu orang, tapi bersama-sama. Misalnya ada yang membuat kalimat pertamanya begini, berarti apa ya? Nanti silakan didiskusikan. Oke, sampai di sini paham? Kalau sudah bawa buku kalian nanti untuk menulis kiranya yang paling penting yang nanti bisa kamu ceritakan dalam teks deskripsi yang akan kalian buat nanti. Oke, silakan kalian sekarang keluar dari kelas menuju tempat yang kalian inginkan dan kalian sukai. Itu ya, berkelompok ya. Oke, berkelompok. Silakan berkelompok. Silahkan mau menuliskan dulu, tulis apa boleh. Kelompok satu apa kan bisa masuk, mungkin bisa masuk biar nanti tahu letak jajanannya atau jajanannya ada apa saja. Ini masuk sini nggak apa-apa. Apa? Itu aja dicari poin pentingnya aja, nanti menurutkannya nanti di kelas lagi. Oke? Ya, guru tinggal di kelompok yang lain ya. Apa
kelas 2 bisa dikatakan seperti itu ya. Coba dia mati dulu. Berapa ini enggak sih? Udah berapa menit? Yang kelompok 4 gimana ya? Tidak ada kelompok 4. Kalau sudah cukup, masuk lagi ke kelas. Nanti ceritanya di dalam kelas. Kalau sudah mati, secara mendetail nanti bisa itu buat ceritanya di kelas saja. Yuk, masuk. Udah, yuk masuk. Kelompok 4 di musola. Oma di musola. Nah, yuk, sudah. Yuk. Apa nanti pilih yang paling kalian sukai. Yuk. Di ternyata kelompok 3 menyukai masuk kelas ya. Kelompok berapa? 2. Gimana? Sini. Oh, ternyata nggak ada. Oh, ya. Ternyata di sana. Ya. Ya, masuk. Udah buat lagi. Ayo, guys. Ceritanya masuk. Ternyata kelompok 2 memilih tempat di UKS di samping perpus. Yuk, kita masuk. Masuk ke kelas.
Sudah masuk kelas semua? Belum. Kelompok 1 gimana? Ya, minta tolong dipanggilin Mas. Masuk ke dalam ke kelas lagi. Nah, yang sudah di ruangan ini, silahkan kalian ceritakan, kalian tuliskan apa yang sudah kalian amati bersama-sama kelompok kalian. Ya. Setiap kelompok membuat satu cerita saja, satu orang penulis, tapi yang lain nanti bersama-sama memberikan ide tentang apa yang sudah kalian amati tadi ya. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya juga di sini. Ya, nanti kalau sudah selesai, boleh dihias sesuai dengan apa yang kalian amati. Misalnya, coba perhatikan ini buku ada contoh. Ada contoh teks deskripsi. Nah, ini ada contoh. Nah, judulnya Seblak Jelotot. Nah, di sini dideskripsikan atau diceritakan. Yo, halo. Diceritakan seblak adalah salah satu makanan khas Bandung yang berbahan dasar kerupuk. Seiring berjalannya waktu, varian seblak mulai bermunculan. Salah satunya seblak jelotot. Kenapa disebut seblak jelotot? Ada yang tahu nggak? Pedes. Siapa yang suka pedes? Aku nggak suka, betul juga nggak suka. Pedes tapi yang biasa. Ayo, berikutnya. Dalam bahasa Sunda, jelotot artinya pedas. Kuah seblak jelotot berwarna merah, bahkan cenderung agak coklat karena rasanya pedasnya. Warna ini sebenarnya dari sambal atau cabai bubuk. Aromanya menggelisik hidung, terkadang jadi pengen bersin. Tak hanya kerupuk, topping atau isian seblak jelotot lebih beragam. Konsentrasi liburan. Perhatikan dulu. Nah, di sini toppingnya beragam. Ada bakso, ada sosis, ada mie kuning, ada ceker, hingga otak-otak rasanya gurih, pedas dan cocok disantap saat cuaca dingin atau saat hujan. Nah, dijamin membuat ketagihan. Namun jangan sering makan seblak jelotot. Karena apa? Karena pedasnya itu bagi yang punya sakit mah atau asam lambung sebaiknya dia apa? Dihindari. Boleh sesekali makan boleh, tapi jangan terlalu pedas. Nah, di sini nanti teks di sini yang kalian ceritakan nanti boleh dihias atau digambar sesuai dengan yang kalian amati, ya. Misalnya ini kan ada cerita seblak jelotot, makanya di sini ada gambar seblak. Itu biar dia apa? Menarik. Nah, yuk. Guru beri waktu sekitar berapa menit? 10 menit? 10 menit? Oke, 10 menit. Ya, silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Paling tidak 2 paragraf ya. Jangan hanya pendek sekali.
petakan UKS-nya letaknya di mana gitu. Ya, jadi ini dibuat cari seperti cerita ya tentang apa yang sudah kalian amati. Jangan cuma pendek sekali. Ada penghapus. Siapa yang punya penghapus? Kelompok 1 pinjam. Oh, ini. Oh ya. Kelompok 4 tadi mengamati sama. Kalau bisa, apa ada yang lantai? Ya, setelah kita selesai. Ingat kerja kelompok. Yang tidak kerja kelompok yang nggak mau kerja nanti nilainya jelek. Ya, semua harus kerja. Saling diskusi apa yang sudah diamati. Dia agak cepat ya. Saling kerjasama, saling diskusi.
aja belakangan. Soalnya waktunya terbatas. Beri judul.
Wajan. Yuk 5 menit lagi. Gak cepat ya. Kalau yang tadi milih kantin bisa diceritakan ada jajanan apa saja. Tadi yang banyak musola itu bisa diceritakan apa letak musolanya dan sebelah mananya. Di samping mobil, di samping apa kelas 1. Kemudian bisa diceritakan kurang lebih mungkin ukurannya kurang musola atau di sana ada makanan atau ada sajadah. Dan yuk. Turun lagi nanti habis loh. Nah, yuk 3 menit lagi. 3 menit lagi.
Mas Roset. Aku cek.
Boleh, jangan dulu. Deskripsi area kantin. Untuk area kantin di sebelah kelas kita. Oh, Macam-macam minumannya ada di gelas, kompor gas, alat makanan, telepon, Mas Julia. Nah, coba perhatikan kelompok yang lain. Di sini kelompok 1 mengambil tempat yaitu kantin. Ya, di sini coba berulangi ya. Untuk area kantin di sebelah kelas 5. Area kantin pada saat silakan. Siswa kelas 1 sampai 6 kantin ramai. Untuk menunya ada apa ini? Mie goreng, jasuke, mie gelas, sosis, telur gulung dan lain-lain. Untuk macam-macam minumannya itu ada teh gelas, ada marimas, ada popes, ada ada itu. Nah di sana juga ada alat untuk masak, ada kompor, ada gas, ada alat bakaran, ada laptop dan lain-lain. Nah ini adalah hasil dari presentasi kelompok 1. Kita kasih tepuk wow. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, wow, keren. Terima kasih Bapak Paku.
sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan nanti pulangnya